1K1 TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin jelaskan pertama sebelum nanti rombongan yang dipimpin oleh Pak Sri Eko Kagani. Saya ingin jelaskan bahwa sebelum acara 17 Agustus pidato dalam rangka acara 17 Agustus itu Forum Negarawan mengadakan acara pidato kebangsaan, dan dalam acara itu pada akhirnya berakhir dengan kesimpulan keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pada tanggal 17 Agustus mulai dari pimpinan DPR dan khususnya juga pidato dari Ketua DPD, itu penekanannya adalah pada kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan berbagai rincian alasan argumentasi. Mengingat bahwa secara nasional pidato-pidato yang pikiran-pikiran yang berkembang, terutama juga dengan dukungan dari ketua umum partai seperti Ketua Umum Nasdem, kemudian sebelumnya Ibu Mega sendiri sudah memberikan dukungan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Begitu juga dengan komentar-komentar dukungan secara implisit dari ketua-ketua umum partai lain serta pendapat para tokoh masyarakat. Kita melihat bahwa memang ada sedikit perbedaan dalam soal antara lain kembali itu adalah apakah pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung untuk presiden. Tapi pada umumnya dengan mengabaikan masalah pemilihan secara langsung atau tidak langsung itu, tetapi secara pada pokoknya adalah setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kita melihat bahwa hampir tidak ada perbedaan dalam soal itu di ruang publik atau penolakan dari para pimpinan nasional kita. Dan khususnya kita mencatat bahwa DPD adalah lembaga yang paling gigih, paling intens, paling kritis mengusung gagasan-gagasan itu, yang terutama diketuai, dikembangkan oleh Pak Lanyala sebagai Ketua DPD. Jadi mengingat semua perkembangan itu, maka saya bicara dengan Pak Sri Eko, dengan teman. Kebetulan beberapa waktu lalu ada rencana untuk podcast dengan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Dalam pembicaraan itu ada pikiran untuk Forum Negarawan mengisi energi kembali atau membicarakan masalah konstitusi itu, mengisi kebutuhan itu dengan kehadiran untuk berbicara dengan Pak Lanyala, dengan pimpinan DPD, dan nanti bila mungkin dengan pimpinan DPR, kemudian nanti dengan para tokoh yang lain, sekaligus untuk membuka jalan bagi pernyataan sikap dari Forum Negarawan atas masalah ini. Jadi yang hadir pada hari ini adalah bagusnya saya kasih Pak Sri buat jelaskan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita bersama. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD MPR RI, Bapak AA Lanyala Mataliti. Yang saya hormati para staf ahli beliau dan sahabat-sahabat semua. Kami akan memperkenalkan Presidium Forum Negarawan yang hari ini dapat hadir untuk audiensi dengan Bapak Ketua DPD permasalahan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama di sebelah kanan saya, di sebelah beliau adalah Maijen Marsikal Muda Tatang. Di sebelah kanan saya lagi adalah Profesor Didin Damanhuri. Di sebelah kiri saya adalah Dr. Tika Usia. Di sebelah kirinya adalah Mas Bambang Sulistomo. Di sebelah kirinya lagi adalah Dr. Datet Purwasaputra. Yang paling ujung adalah beliau mantan duta besar Bapak Nur Rahman Urip. Saya sendiri adalah Eko Galgendru. Forum Negarawan adalah suatu forum yang kami mencoba untuk berada pada suatu titik tengah, melihat kondisi negara ini dalam suatu pola pandang seorang negarawan. Kami pastinya semuanya belajar bersama-sama bagaimana menjadi seorang negarawan. Maka ketika sahabat kami, Dr. Sul, saat itu mempertemukan juga dengan Ketua DPD di acara di Istana Bogor saat itu, dan kita juga mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan dari DPD MPR RI. Itu menjadi suatu kehormatan tersendiri bagi kita dan menjadi komitmen. Sehingga seperti yang saya utarakan kepada Dr. Sul yang memang sudah berjuang lama mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45, beliau katanya wis oleh jago, sudah dapat orang yang tepat untuk kemudian didukung menjadi di depan dalam upaya untuk mengembalikan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Untuk itu, karena kami untuk memberikan yang pertama kepada Mas Bambang Sulistomo. Beliau juga adalah senior kita, juga mentor kita untuk mengutarakan hal ini. Monggo Mas Bambang. Karena Mas Alidi, kenapa kita panggil Dr. Lanyala? Karena dia selalu menyala-nyala. Apalagi sekarang ini, statementnya selalu bikin kita menyala. Yang kedua, teman-teman sekalian, dari Pak Your Excellency Our Ambassador, yang paling ujung ini sampai yang paling ujung itu Pak Marsikal. Kenapa kami menyebut diri kita negarawan? Itu bukan tanpa risiko, bukan tanpa beban. Sebab kalau negarawan itu kan, kita mencoba berpikir mengatasi ego dari semua golongan-golongan politik, dari tokoh-tokoh politik, egonya. Sebab mereka seringkali lebih mementingkan dengan golongannya, politik atau kelompoknya daripada kepentingan negara. Kita mencoba mengatasi itu, mencoba, dan ini berat sekali. Bukan tidak mungkin di antara kita akhirnya juga diam-diam udah ada simpati pada golongan politik, kita nggak tahu, tapi itu hak masing-masing. Tapi dalam menentukan pendapat ya Mas Eko ini kalau ngajak rajin betul kemana-mana, dan dia Mas Eko itu ngajak semua orang. Bukannya kita tidak berpikir bahwa ini akan dibawa kemana Mas Eko kan? Diam-diam tahu-tahunya Mas Eko jangan-jangan dia paranormalnya Arif Amin kan, kita nggak tahu juga. Ya, jadi kita merasa bahwa kita mendapatkan tempat untuk bicara tentang negara ini lebih kuat dan lebih punya nuansa negara daripada kepentingan golongan politik, egonya itu. Nah, soal Pancasila, kita lihat sekarang ini masyarakat kayaknya udah nggak ngomong-ngomong Pancasila lagi tuh, nggak ngomong apakah ideologi kita Pancasila atau bukan ya. Mereka nggak kepikirkan apa, karena banyak di antara para pemimpin tidak bisa kasih contoh bagaimana mewujudkan masyarakat bangsa dan negara Pancasila. Nggak ada contoh sama sekali. Misalnya ekonomi Pancasila yang kayak apa sih ekonomi Pancasila? Ya Mas Eko ya? Ekonomi Pancasila itu kayak apa? Apakah ngatur minyak goreng itu seperti itu misalnya kan? Ngatur apalagi transportasi seperti itu. Jadi nggak ada contoh bagaimana para pemimpin mewujudkan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga masyarakat itu pikir, yang mana sih Pancasila? Ya, sekali-sekali aja Dr. Lanyala bicara seperti itu. Tapi itu pun tampaknya tidak bisa menggugah bangsa ini. Dan ini saya kira satu hal yang sangat gawat. Ya, gawatnya karena kita merasa bahwa
rakyat ini kan butuh kepercayaan. Sebab kekuasaan siapapun juga itu butuh kepercayaan. Siapapun yang berkuasa butuh kepercayaan. Apalagi negara demokratis. Sebab dalam pembukaan Undang-Undang 45 disebutkan bahwa maka terbentuklah pemerintahan Indonesia yang berdaulat berdasarkan ketuhanan, berdasarkan. Jadi berdaulat itu lebih utama daripada asas-asas yang lain. Negara yang berdaulat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, adil dan keadilan sosial. Jadi berdaulat itu adalah inti daripada kehidupan bangsa ini. Tapi sekarang saya lihat siapa yang bisa menjaga kedaulatan itu? Ya, tadi kita masuk sini aja rasanya, waduh, kayak benteng nih. Kita dicium-cium anjing nih kan. Anjing mereka ke mobil kita. Ya, ini kan. Ya, jadi ini udah di mana kedaulatan untuk masuk gedung ini aja rasanya kok susah banget. Ya. Diperiksa hari ini foto saudara Habib ini difoto nih kayak pelarian aja. Jadi kedaulatan itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa. So, dengan berdaulat rakyat bisa ikut memiliki, bisa ikut merasa terwakili dengan berdaulat. Kalau nggak mungkin. Jadi kalau ada Mas Eko Galgan dulu dan sebagainya, para tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa pemilu kita ini hanya pemilu seremonial dan prosedural, jangan-jangan itu intinya kita nggak punya kedaulatan. Nah ini yang membuat kita resah. Yang kedua, selain kepercayaan, masyarakat itu kan butuh dipercaya dan diberikan kepercayaan. Sebab apa? Kalau pemerintahnya itu menjalankan Pancasila dengan adil dan benar, pasti akan dipercaya. Tapi sekarang nggak ada contoh bagaimana wujud perjuangan untuk mewujudkan masyarakat bangsa negara Pancasila. Nggak ada contohnya. Ya, transportasi Pancasila misalnya. Sekarang kereta api MRT aja yang tadinya itu gara-gara tikungannya terlalu tajam nggak bisa dijalani. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang memang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat, dan kami sebagai negarawan mencoba bicara soal ini secara terbuka. Sebab kita mencoba agar kita itu masih berdaulat gitu. Dan tadi saya katakan, jadi negarawan itu bukan tanpa risiko, bukan tanpa beban, sebab kita membawa kedaulatan rakyat. Nah sini saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya bahagia berteman dengan Bapak di sini yang dengan berani mengatakan diri negarawan, ya. Dan mudah-mudahan saja negarawan sampai akhir hayat lah. Ya artinya kita tetap memperjuangkan kepentingan negara dan kepentingan yang lain. Saya dengan anak itu boleh nyala lewat mana tuh? Beda-beda bisa. Waktu awal sekali kita harus di swab. Biayanya 3 juta. Berapa lagi yang nggak digunakan? Awal sekali kita harus di swab. Biayanya 3 juta. Guru langsung impor mesin garap. Itu ada dampung dia beli. Nggak ada orang ahli yang dilibatkan, yang namanya health technology assessment. Jadi setiap teknologi, setiap alat, ya setiap alat yang akan dibeli oleh negara itu kan harus diverifikasi dulu. Ini kan asal-asalan aja, nggak ada tender, nggak ada apa. Atas nama kepanikan. Alhamdulillah bukan vaksin sama sekali. Vaksin, coba. Kita ini dari tahun 1900, Bio Farma itu sudah menjadi produsen vaksin dari sejak zaman Belanda. Jadi bikin vaksin yang semacam Sinovac itu sesuatu yang sangat mudah. Kenapa sampai hari ini nggak ada vaksin produksi Indonesia asli? Yang dari Erlangga ya? Iya loh, itu kan gampang. Nggak jadi sampai sekarang. Iya. Perlu Bio Farma nggak usah harus nunggu yang pemerintah, nggak usah harus nunggu yang hasil dari Erlangga atau dari Undip atau dari Gajah Mada, nggak usah. Bio Farma ambil virusnya langsung bikin. Nah Sinovac itu kan begitu, virus vaksinnya. Harus beli dari luar. Itu kenapa sampai sekarang Indonesia tidak serius ya pemerintah memutuskan untuk memproduksi vaksin sendiri. Apakah itu karena tekanan internasional di mana ini sudah dikuasai oleh mafia virus dunia, ataukah memang Indonesia secara teknologi sebenarnya kan mampu? Sangat mampu, lebih dari mampu. Itu lebih karena cermin itu ya, mafia global. Menurut saya, karena saya kan mendampingi Profesor Amin Subandrio, saya dorong beliau kan.
untuk segera vaksin merah putih yang bikinan Aikman itu, tinggal nunggu sedikit lagi kita sudah tahu genomnya. Setidaknya ada 4. Apa yang terjadi? Begitu Aikman sudah sampaikan bahwa mereka siap memproduksi, apa yang terjadi? Aikmannya dibubarkan. Iya. Coba. Apa enggak itu iya tangan-tangan yang luar biasa. Dan lucunya sekarang pemerintah mau bikin lembaga penelitian biomolekuler itu udah kadaluarsa. Yang namanya ilmuwan Aikman itu, waduh, ada 200 ilmuwan ahli virus di Aikman. Sekarang dijadikan satu, dipimpin oleh Profesor Megawati. Dan yang 200 itu kasihannya nyebar kemana-mana nggak ada, dan mereka balik lagi ke negara tempat mereka belajar loh. 200 orang yang direkrut oleh Profesor Sankos Marjuki itu, wah, pergi banyak lah, mirip PTDI kan, di ekspornya akhirnya kemana-mana. Iya, mirip kayak PTDI. persis seperti Ada kira-kira 150-200 peneliti yang sudah proven ya, Kaliber punya internasional. kemampuan internasional, lari semua. Balik lagi. Dry udah. Itu kekayaan. Balik lagi Iya. ke tempat. Tapi anehnya ini sebenarnya ada proksi dalam negeri ya yang kira-kira. Dan Sudah mulai, Pak. jelas punya Jadi keuntungan. konsep Iya. Oxford itu memang sudah. Sepertinya ada proksi dalam negeri yang memang Bekerja. bekerja. Bukan sepertinya, memang ada proksi. Ada Termasuk proksi, ya. perubahan pergantian Undang-Undang Dasar itu juga proksi. Iya, iya. Kita itu menjadi 20 negara terbesar terinfeksi COVID loh. 20 loh. 20 Iya, iya. besar loh. Tapi itu diuntungkan sekali loh. Ya, ulang hilangnya uang masuk sini. Ini dan nyawa nih. Waduh, kita tinggal istri, saya tinggal istri saya kata COVID. Iya. Oh, iya. Ya, untung sekarang udah dapat jodoh lagi. Di tahun 2020 Pak. 2021. 2021 Iya. waktu Delta ya. Tapi kita akan coba satu keluarga kena semua. Mau bikin apa? Apa dibilang dokter ikut aja. Ya itu kan atas Iya. nama. Nggak bisa balik lagi. Untuk mendesak pemerintah membuat kebijakan sesegera mungkin untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Saya khusus terkait dengan domain saya sebagai ilmuwan dalam bidang kesehatan kedokteran, memang merasakan dalam ranah akademisi, ilmiah maupun praktek kesehatan di lapangan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 45 sejak tahun 1999 sampai 2002, itu memang akhirnya arahnya itu menjadi individualisme dan liberalisme. Ditambah lagi dengan ancaman dulu sebelum ada Undang-Undang Kesehatan 2023 yang semakin mengedepankan potensi tentang individualisme dan liberalisme dalam praktek kesehatan nantinya, dengan adanya potensi masuknya tenaga-tenaga kesehatan asing baik itu dokter maupun nakes yang tidak ada filter, termasuk juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit asing yang nanti mungkin akan bisa didirikan dengan lebih bebas lagi. Sementara dulu sudah ada akta-akta yang sudah ditandatangani. Bagian dari Indonesia sudah setuju dengan akta-akta dan memang pada waktu itu terkoridori dengan masuknya penanaman modal asing dalam bidang pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dengan modal asing. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Kesehatan 2023 ini maka akan semakin liberal. Dan untuk itu maka salah satu pagar, salah satu pilar yang bisa mencegah dan sekaligus mengendalikan liberalisme dalam bidang kesehatan ini adalah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka nanti salah satu pilar utama dari masyarakat dan rakyat Indonesia, yaitu kesehatan, itu akan lebih terasa keadilannya bagi seluruh rakyat Indonesia. So kalau kita tidak kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka keadilan itu tidak akan terasa. Yang kaya akan mendapatkan fasilitas yang lebih daripada rakyat kebanyakan yang sebagian besar menjadi bagian dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi ini memang bagi saya secara pribadi sebagai salah satu dari tenaga kesehatan di Indonesia,
Indonesia itu sangat penting bagi kita untuk terus menggulirkan desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesegera mungkin. Memang ada satu hal yang saya secara pribadi juga agak sedikit mengganjal, yaitu tentang pemilihan presidensi. Artinya kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, maka berarti kita akan kembali kepada jabatan presiden yang bisa diperpanjang lebih dari 2, bahkan bisa lebih. Nah, tetapi saya bahagia dengan pidato dari Pak Lanyala ini, karena memang sudah dipikirkan oleh DPD untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dengan amandemen atas beberapa pasal. Nah, ini buat saya ini sangat ideal. Artinya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 secara utuh, tetapi dengan ada beberapa pasal yang ditambahkan, terutama terkait juga dengan pemilihan presiden. Saya sepakat bahwa memang sebagai generasi muda, saya merasakan betul, saya bukan generasi muda sih, saya generasi transisi. Generasi transisi yang merasakan masa-masa pemilihan presiden tidak langsung yang diwakili oleh MPR, maupun yang merasakan sebagai pelaku pemilih presiden secara langsung. Memang ada perbedaan dan itu memang beda ancaman, betul, terhadap kohesi, terhadap keterpecahan dari bangsa ini akibat dari sistem pemilihan presiden tidak langsung. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu koridor yang disepakati juga oleh seluruh komponen bangsa ini. Kita kembali kepada Undang-Undang 45, tetapi ada amandemen terkait dengan hal-hal yang memang secara situasi terkini itu bisa terakomodir dalam amandemen itu. Demikian apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan bagi Bapak Ketua dan menjadi pemikiran bersama yang kemudian kita sepakat untuk menggulirkan wacana ini terus sampai jadi keputusan pemerintah. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Ketua DPD RI, yang saya muliakan hadirin sekalian. Saya tadi karena dibilang oleh Pak Ketua ini sebagai majen, saya bilang harus koreksi, saya sekali muda, kata udara. Saya lifting akabri pertama, satu lifting dari Luhut Panjaitan, kemudian pensiun sudah lama, dan terakhir pensiun saya sebagai anggota fraksi TNI Polri di sini di DPR Komisi 2. Dan kebetulan pada saat itu saya di DPR ini mendapat tugas sebagai juru bicara fraksi TNI Polri yang mengatakan setuju perubahan keempat, tetapi dengan catatan saat itu yang saya masih ingat, kalau suasana model-model sekarang ini, TNI Polri akan mempertanyakan kembali, tapi TNI Polri ini sudah tidak ada. Yang pertama, saya hadir di sini sebagai pribadi dulu, Pak, bergabung berkawan dengan Pak Profesor Yudi Haryono. Tapi di bawah saya, di belakang saya ini, saya Ketua PPAU Cabang 8 Bogor. Anggota saya dari 530 purnawirawan, perwira tingginya ada 30-an, semuanya junior saya. Dan juga saya wakil ketua Dewan Timpus DPP RI. Jadi di bawah saya ini banyak veteran. Tapi saya hadir ke sini sebagai sendiri dulu, Pak. Yang pertama karena tertarik beberapa kali membaca berita, kemudian di TV juga, bahwa Pak Ketua DPD ini memenuhi satu harapan yang ada di lubuk hati saya. Yang utama di lubuk hati saya dipesani oleh senior saya, satu-satunya tentara Indonesia yang dipercaya PBB menjadi Panglima UNED 2 untuk mendamaikan Mesir dan Israel, Pak Letjen Rais Abin. Jadi sebelum meninggal, beliau memanggil saya. Karena saya bergabung dengan LPRI dari tahun 2004, kenal dengan beliau. Beliau menitipkan suatu amanat pesan, Pak. Jadi tulisannya pandangan Rais Abin tentang Undang-Undang Dasar 1945. Intinya saja, Pak. Jadi nanti kalau ada yang berkenan, saya mungkin melalui Pak Ketua Forum ini saya berikan tulisannya Pak Rais Abin itu. Hal itu yang kemudian menjadi amanah, karena beliau
saya anggap sebagai satu orang tua. Kira-kira isinya, Orde Reformasi ini kira-kira disebut Orde Durhaka oleh para Isabin. Kenapa? Orang-orang tua, para negarawan yang menciptakan UUD 45 dengan Pancasila itu tidak diajak ikut serta dan tidak punya kesempatan membela diri sampai undang-undang dasar yang merupakan ajimat menurut beliau itu diacak-acak. Itu kira-kira intinya begitu. Saya sebagai anak didik beliau, walaupun saya dari Angkatan Udara, tapi kepemimpinan beliau itu sangat luar biasa. Beliau pejuang, Pak Rais Abi, meninggalnya baru sekitar tahun 17. Nitipan pesan, ada suratnya, datang sebarkan ini kan. Keinginan beliau dan itu sudah saya sebarkan kemana-mana. Jadi forum negarawan ini memang belum saya berikan itu, tapi kalau ada yang berkenan. Nah, atas dasar dorongan amanah itulah saya hadir di sini, Pak Ketua DPD. Saya ingin membuntut, mengekor dan kemudian membenarkan pernyataan ini kalau menjadi kejadian dengan alasan selain saya sendiri merasa punya tanda kutip dosa lah begitu ya, menyatakan atas nama TNI Polri setuju. Waktu itu fraksi TNI Polri dari 138 lebih menjadi 38, sehingga tidak cukup untuk badan-badan MPR ini, di DPR ini banyak yang kurang. Nah, di situ kita merasa terpojok sampai akhirnya walaupun diperpanjang 2009 tidak, kita 2004 turun. Jadi saya selesai 2004 lagi. Nah, jadi saya hadir di sini dengan satu harapan mudah-mudahan mendapat penjelasan dan kira-kira dalam setua ini mendapat lebih semangat untuk memberi dorongan bagi mereka yang sedang menunggu. Saya mendengar tentang gagasan kembali Undang-Undang 45 itu, dan ini bukan seorang satu-satunya tokoh saya kira yang mengkulminasikan Pak Ketua DPD ini dari suara-suara apakah itu dari Pak Pabri dan lain sebagainya, banyak sekali saya kira. Tapi saya sebagai akademisi ingin memberikan sedikit testimoni hasil dari riset maupun bimbingan mahasiswa S3 saya, S2 dan lain sebagainya. Saya kira perjalanan 23 tahun reformasi ini sudah saatnya memang dievaluasi, mengingat sejak Pilpres dan Pilkada serentak sejak 2004 sistem politik kita ini yang sering dikatakan sebagai transaksional dan penuh dengan money politik ini memang ada riset dari mahasiswa kami sekian S3, S2, S1 bahwa kalau dulu kebocoran di era Orde Baru menurut ICOR Analysis dari Profesor Sumitro itu 30% rata-rata. Dalam riset yang saya bimbing itu berbagai lembaga regional, sektor dan lain sebagainya, itu ternyata sekarang ini kebocoran sudah antara 30-57%. Nama saya Dr. Kapten David Purosoputra. Sengaja saya sebut Kapten karena saya pelaut. Jadi saya berangkat dari orang-orang maritim. Saya sekarang sebagai Komandan Resimen Mahasiswa se-Indonesia. Ya, manual itu pelanjut nilai sejarah dari tentara praja dan mahasiswa, mungkin termasuk ayahnya Mas Bambang. Menwa diberikan lagi oleh Pak Nasution tahun 59. Kami tetap komit dan komitmen kepada perjuangan nilai-nilai proklamasi. Kami melihat bahwa adanya penyimpangan semangat perjuangan proklamasi di era reformasi ini, kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali di amandemen. Jadi saya rasa bagi saya pidato Pak Lanyala di DPR itu luar biasa. Tapi sebelumnya memang saya sudah kami semua sudah sependapat dan kami bergabung dengan forum negarawan ini juga
seluruh anggota kami mendukung Pak. Jadi Menwa seluruh Indonesia ini jumlahnya cukup banyak, mungkin lebih dari 1 juta orang, termasuk alumninya. Jadi kami menggabungkan antara Menwa dan alumni. Memang Menwa ini sekarang ada beberapa organisasi lain, tapi kami Komenwa tetap komit dengan nilai-nilai perjuangan 45. Saya melihat pertama di Undang-Undang Dasar pasal 6 tentang calon presiden yang dirubah Indonesia asli menjadi warga negara Indonesia. Ini menurut saya berisiko cukup serius. Kalau seandainya warga negara Indonesia itu dari keturunan mungkin dari bangsa Cina, bangsa Arab, atau mungkin bule, nanti bisa jadi presiden. Jadi ini mungkin serius menurut saya. Jadi tulisan Indonesia asli itu memang harus dipertahankan. Lanjut lagi dengan tadi sudah disampaikan masalah pasal 33 berkaitan masalah ekonomi. Jelas Indonesia sekarang sudah bukan lagi negara perekonomian sistem kerakyatan atau Pancasila, tapi kita adalah negara kapitalis. Saya rasa ini yang sangat mendasar dalam perubahan undang-undang. Kita para founding father mendirikan negara ini kan dalam rangka kesejahteraan dan keadilan. Nah, tingkat kesejahteraan sesuai dengan alinea keempat itu sudah tidak terlihat lagi. Buat yang disampaikan tadi Prof. Didin itu hanya memperkuat oligarki politik ataupun oligarki ekonomi untuk terus dia bertahan di Indonesia ini. Termasuk juga menyangkut masalah perekonomian tadi yang memang menjadi hal yang perlu ada perubahan, sehingga dengan adanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya memang perlu ada strategi atau konsep bagaimana mengembalikan ini. Mungkin dengan dekret presiden tahun 59 itu agak sulit ya, karena bagian dari kekuasaan. Kami sudah pernah mengadakan upacara itu Pak, dengan Pak Dr. ikut juga di sebelum proklamasi Pak. Sengaja Menwa itu menginisiasi, ada FKPI, ada Pemuda Pancasila, ada yang kira-kira kita berpikir satu pola pikir bagaimana supaya Indonesia ini kembali kepada 45 melalui dekret itu. Tapi tidak ada sedikit pun yang mengomentari dan sulitnya perizinan untuk mengadakan acara ini. Padahal itu sudah sejarah sebetulnya yang tidak pernah dikenang oleh bangsa ini. Dekret presiden itu kan diinisiasi oleh Pak Nasution, terus dikumandangkan oleh Bung Karno tahun 59 dengan adanya UIDS, terus kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa ini kami juga kembali tidak harus mungkin juga seperti Undang-Undang Dasar 45 asli, tapi harus kembali dulu baru mungkin diperbaiki melalui kajian. Karena Undang-Undang Dasar 45 juga yang amandemen 2022 itu juga ada yang mungkin bisa dipakai, termasuk masa bakti presiden. Itu mungkin yang lama itu kan tidak ada batas. Nah, sekarang kan ada batas 2 periode. Saya rasa itu Pak. Jadi sekarang ini tingkat kesejahteraan rakyat, angka kemiskinan dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap di 10%, tidak bergerak. Cenderung naik karena kita setelah pasca COVID banyak yang tidak bekerja atau menganggur. Keadilan juga demikian. Kalau lihat di Pancasila keempat, kerakyatan yang dibikin oleh hikmat kebijaksanaan, kita hanya pesta demokrasi 5 tahun sekali saja. Setelah itu sudah bukan kita. Jadi rakyat hanya dibahagiakan dengan sembako, dengan mungkin amplop kecil. Setelah itu dia ketemu lagi 5 tahun dan seterusnya. Itu yang saya lihat dari pidato Bapak. Ini mungkin saya yang pertama Pak. Saya pertama langsung meminta pada staf Bapak untuk segera dikirim ke kami, dan setelah sambutan Bapak langsung dikirim. Karena saya terus memperhatikan dari awal sambutan Bapak dan kami mendukung penuh. Salam hormat dari seluruh anggota Resimen Mahasiswa Indonesia Pak. Dan juga saya sebagai Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia, ini kami menghimpun para praktisi maritim yang sekarang ini program nawacita sudah mulai tinggalkan poros maritim semakin tidak jelas. Jadi juga ini harapan kami, Indonesia Emas ini agak ragu juga. Apakah tercapai atau justru sebaliknya tidak jelas. Sekarang tidak ada tanda-tanda bagaimana mengembalikan kedaulatan
negara Republik Indonesia dan berdasarkan negara maritim. Karena sejarahnya adalah kita adalah negara maritim. Saya tadi diskusi dengan Pak Rahmat, beliau ini juga pernah mengikuti beberapa kali persidangan di UNCLOS di Winayang tentang batas teritorial dan seterusnya. Zona ekonomi eksklusif yang kita perjuangkan oleh para pendahulu, Pak Umar, Pak Muhtar Kustumatuanja, Pak Profesor Hasim Jalil, rupanya tidak ada manfaatnya sampai sekarang. 200 mil penambahan pantai itu hanya penambahan kekuasaan saja, tapi tidak ada sekali manfaat ekonomi, memberikan kontribusi kepada negara. Jadi itu mungkin juga dari maritim. Ada lagi di situ alki. Alki ini juga mempersulit karena alki ini alur laut Kepulauan Indonesia tidak bersifat komersial, tapi menjadi pemisahan dari suatu negara. Justru Indonesia jadi terkotak-kotak kalau lihat dari alki, karena di situ ada laut bebas. Semua kapal besar kecil bisa lewat tanpa bayar. Padahal di Selat Malaka itu ada TSS namanya, Traffic Security Scheme. Itu yang mengatur bagaimana lalu lintas berjalan dan menjadi komersial. Itu memberikan keuntungan pada negara tetangga Singapura dan Malaysia. Indonesia baru mulai tahun 2017 Pak mengelola alki, tapi juga kita belum profesional yang bisa memberikan. Saya rasa hal-hal seperti itu Pak, kami mendukung apa yang disampaikan Pak Lanyala ini. Ya. Saya anggap senior juga karena beliau ada di FKPPI, ada di Pemuda Pancasila. Kami memiliki semangat juang yang sama lah untuk mengembalikan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian Pak harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD yang terhormat Pak Lanyala, saya punya mentor Pak Abdul Rahman Mandalini. Kirim salam saya untuk beliau. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya muliakan, saya mencermati apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, dan saya juga sudah membaca pidato Bapak Ketua DPD pada hari ulang tahun peringatan 78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa hal yang saya pikir perlu kita sadari, sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu terjadinya historical missing link antar generasi. Bangsa Amerika 27 kali melakukan amandemen, tetapi tidak pernah mengutak-atik, apalagi merubah naskah Declaration of Independence maupun Constitution of the United States of America. Mereka sadar benar, mereka harus memelihara nilai-nilai Amerika, nilai patriotisme mereka, agar mereka tetap menjadi negara adikuasa di dunia. Sementara kita cuma 4 kali, tapi kita sudah rusak sistem sendiri negara kita. Kedua, kami melihat dalam konteks pertarungan geopolitik. Kondisi ini sungguh-sungguh membuat kerawanan luar biasa untuk bangsa ini. Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua, itu MacArthur menyusun sendiri konstitusi Jepang sesuai dengan kepentingannya. Dan kita semua tahu, mencatat, bahwa selama proses amandemen terjadi, aktivitas di National Democratic Institute maupun berbagai LSM internasional itu sangat aktif, dan mereka juga berkantor di sini. Hal ini tentunya perlu menjadi catatan kita. Dan ada informasi bahwa Paul Wolfowitz 2 kali kemarin mengingatkan agar Undang-Undang Dasar hasil amandemen jangan dirubah lagi. Dengan demikian artinya keinginan Amerika sudah tercapai. Pertama, menggulingkan Bung Karno. Kedua, melengsarkan Pak Harto sebagai satu sasaran antara melakukan perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, kondisi kita ini begitu rawan, dan ini semua terjadi sekarang di dalam kegiatan sehari-hari, dan ini satu fenomena
yang kita harus pikirkan bersama. Jalan keluarnya secara bijak dan penuh kewaskitaan. Kenapa? Karena pada abad 21 ini pertarungan antar negara-negara adidaya di Indo-Pasifik itu semakin ketat dan Indonesia menjadi salah satu sasaran utama. Siapa menguasai Indonesia, dia akan menguasai Asia Tenggara, dan siapa menguasai Asia Tenggara berarti dia bisa mengelola Indo-Pasifik. Hal-hal inilah yang saya pikir bangsa ini harus sadar bahwa kita tidak hidup di ruang hampa. Karena itu apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Ketua DPD secara konsisten bahwa ada kekeliruan besar, dan beliau secara usul waktu itu juga menyatakan ini akan ada hal yang sangat berbahaya. Terjadi suatu reaksi besar. Saya ingat sekali pada beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Pak Ketua DPD, Bapak-bapak juga dari DPD yang lain, saya sangat senang bahwa Bapak berkenan untuk menerima kedatangan kami dan mendengarkan kira-kira apa sih kira-kira hal-hal yang dapat kita lakukan bersama-sama. Memang benar, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dihadirkan kembali. Eksistensinya harus dihadirkan kembali untuk kita sempurnakan bersama-sama. Dan disinilah perlunya dicari jalan keluar win-win solution. Artinya hasil amandemen yang bagus tentunya patut kita terima, tapi yang jelek perlu dibuang. Apa yang dipesankan oleh Pak Rais Abin saya kira benar, bahwa ini pun dikatakan oleh Pak Ali Sadikin bahwa memang terjadi pengkhianatan. Dan inilah tugas kita bersama untuk melakukan langkah-langkah sesuatu yang revolusioner. Artinya kita perlu melakukan langkah-langkah yang tidak lagi hanya damage control, tapi damage recovery. Ini sesuatu yang tentunya bukan mudah karena ada satu kekuatan asing yang tidak suka kalau Indonesia kembali. Karena Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah penghalang mereka untuk menguasai Indonesia. Karena itu pada Pak Ketua DPD kami mendukung apa yang Bapak pikirkan secara konsisten, dan saya juga sudah membaca Bapak punya teks yang juga sudah disampaikan pada Presiden, yaitu peta jalan kembali mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, di sini sebenarnya pemilu 2014 itu adalah momentum strategi kita untuk mengembalikan para pemilik suara sebagai pemegang kedaulatan untuk mempunyai satu kesadaran kolektif bahwa mereka adalah subjek pada pemilihan umum 2024. Mereka bukan lagi objek pemilu 2024 agar aspirasi mereka tidak lagi sekedar menjadi the voice of the voiceless. Itu kira-kira Bapak Ketua DPD yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mau kembali Undang-Undang 45 sesuai dengan narasi. Kemudian kita masih tergantung lagi, kita pemilu, sudah pemilu atau sebelum pemilu. Ini selalu dipertanyakan, termasuk sama Bamsud sendiri. Terakhir Bamsud saja masih kasih keluar statement, kita akan melaksanakan kembali Undang-Undang 45 setelah pemilu. Tapi pada saat konsultasi dengan MPR di tanggal berapa ya? Tanggal 14 ya. Itu saya pertegas sama mereka. Kalau kita kembali pada Undang-Undang 45 itu sebelum Pilpres. Kalau kita bikin setelah Pilpres sama aja. Orang Jawa bilang podo ae. Kenapa? Loh, yang kita pilih ini calonnya presiden dari partai politik. Saya sebagai anggota DPD tidak punya partai. Yang mewakili saya dan kawan-kawan siapa? Kalau terus kita hanya dipatok dengan calon presiden katakanlah 3 atau 4 atau 5, tapi semuanya dari partai politik, sama aja kita ini dibelenggu.
Masa dari partai politik mengarahkan seluruh perjalanan anak bangsa kita membawa 270 juta jiwa, padahal di situ ada suara anggota DPD. Lebih banyak suara anggota DPD daripada anggota parpol. Saya sendiri di Jawa Timur suara saya 2.200.000. Mereka rata-rata 100.000 jadi anggota DPR. Satu partai saja dibandingkan sama saya di Jawa Timur, 3 partai jadi 1 masih besar suara saya. Ini mau dikemanakan? Terus kemudian diarahkan ke calon presiden hanya 3. Makanya pada saat itu kita ajukan presiden threshold itu kita gugat. Tapi nyatanya kan dikalahkan. Ya sudah, mau apa lagi? Begitu dikalahkan ya, satu-satunya jalan kita sudah ngajak. Jadi prosesnya itu sudah lama, sudah dari awal yang kita mau memperkuat posisi DPD, mengajukan di MK menang. Kemudian pada saat di DPR dimentahkan lagi. Jadi yang dikatakan bicameral itu bohong. Penguatan terhadap DPD yang sudah diperintahkan sama MK untuk dilaksanakan oleh DPR tidak. Sudah 3 periode, menuju 4 periode zaman saya ini. Tidak ada. Jadi tugas kami aja hanya sebagai tukang stempel. Mereka putuskan undang-undang bersama presiden, dilaporkan ke kita, dilewatkan ke kita. Mau kamu setujui atau tidak kamu setujui, pokoknya saya sudah lewat, sudah diketok, diurungkan. Terus check and balance-nya di mana? Nah, ini proses. Nah, inilah kita akhirnya, saya bersama tim, sudah ini satu-satunya jalan, kita harus kembali kepada hulunya. Ini sudah sesat di jalan semua ini. Kita kembalikan ke hulunya, baru kita addendum. Karena apa di addendum? Begitu saya teriak kembali pada Undang-Undang 45, yang diserang itu saya sama siapa? Bukan orang lain, anggota DPD sendiri. Loh, ketua. Ini ketua sama aja membubarkan kita. Kita ini anggota DPD ini langsung bubar itu kembali kepada Undang-Undang 45. Saya diamkan aja dulu. Saya diamkan sampai ngomel-ngomel. Malah saya mau dimosi tidak percaya, saya diam. Sambil kita kerja, nanti mereka sudah tidak panas. Saya jelaskan bahwa kita punya usulan, proposal. Kenapa saya selalu mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian di addendum. Addendumnya itu apa? Posisi kita, anggota DPD, yang sudah dipilih oleh rakyat, itu kita harus melebur dengan DPR. Karena apa? Loh, kita ini sama-sama dipilih rakyat. Kita melebur di DPR, kita sebagai anggota DPR dari perseorangan. Yang lainnya kan partai politik. Nah, kalau versi dari MPR yang sekarang ini, mereka maunya dia berbuat utusan golongan, kemudian utusan daerahnya itu adalah kita-kita, anggota DPD. Itu yang saya tolak. Saya nggak setuju, saya bilang gitu. Karena kita punya konsep bahwa utusan daerah itu adalah raja dari Kesultanan Nusantara. Dulu kita merdeka, mereka menyerahkan wilayahnya kok sampai Indonesia diakui. Kalau nggak diserahkan, nggak mungkin kita merdeka. Lah, ini dilupakan dengan adanya amandemen 99 sampai 2002, sama sekali tidak ada yang menyentuh pada kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Makanya sejak 2019 yang saya kelilingi seluruh Indonesia di 34 provinsi sampai lebih dari 300 kabupaten kota, saya berjalan di kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Mereka saya sapa, Dulu jemaah ngapain kembali kepada kerajaan lagi? Saya bukan soal kembali atau tidak. Kita harus hargai perjalanan bangsa ini yang awal mulanya dari kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Jadi bertahap kita keluar. Alhamdulillah klimaksnya pada tanggal 14 Juli akhirnya anggota DPD RI menyetujui proposal yang saya ajukan.
diketok di sidang paripurna. Dari sidang paripurna itulah menjadi dasar untuk kita tentukan kita sampaikan di tanggal 16 Agustus kemarin. Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar, cuman masih rancu. Anggota DPD aja rancu. Hanyalah ini kita kerjakan sesudah Pilpres atau sebelum. Kalau saya pribadi sebelum. Pilpresnya sudah dekat. Oh, kalau kita memang niatnya kembali, sebentar aja mau dibuat selesai kok, mau Pilpres tanggal 14 Februari. Oke, tapi selesaikan dulu nih, kembalikan dulu. Ini menjadi daya tekan kita agar supaya cepat kembali. Begitu kita melaksanakan sesudah Pilpres, sudahlah, percaya sama saya, nggak bakal jadi. Karena apa? Yang terpilih ini sudah petugas partai. Nggak mungkin dia mau kembali. Dia nikmati dulu ini undang-undang 2002. Nggak bisa di-impeach. Prosesnya panjang mau impeach. Nggak akan dia mau kembali. Makanya saya selalu katakan, kita ini sudah berjuang semaksimal mungkin, dan saya sudah buka lapangannya seluas-luas mungkin, dan tidak mungkin saya bisa kerja sendiri kalau tidak dibantu oleh civil society dari luar, TNI Polri dari luar, semua kerajaan dan Sultan Nusantara. Saya sudah buka. Perkara ini berhasil tidak berhasil, saya pasrahkan kepada Allah. Yang penting tanggung jawab saya sebagai manusia, saya sudah melaksanakan, saya sampaikan soal yang benar itu benar, yang salah itu salah. Perkara ini diterima oleh publik, dilaksanakan oleh publik, itu tergantung dari gerakan Allah kepada rakyat Indonesia. Bertanya, Saya, jika dilaksanakan sebelum Pilpres, berarti pemilihan presiden tetap melalui one man one vote atau tidak, MPR? Justru itu saya katakan kembali dulu Undang-Undang 45. Kalau sudah kembali kan otomatis di MPR. Ini sudah pernah saya pancing, saya sengaja pancing di Solo sampai saya dibully semua. Saya pikir biaran aja dibully. Saya mau tahu sih sampai di mana. Saya bilang, Pak Jokowi segera keluarkan dekret yang kemudian segera diadendum. Sambil diadendum, silakan Pak Jokowi perpanjang, mau 2 tahun, mau 3 tahun, terserah. Yang penting pemilihan presiden sudah harus di MPR. Ini yang saya lempar. Karena apa? Kalau saya nggak lempar ini, nggak mungkin Pak Jokowi mau juga. Saya sengaja kasih pancing ini siapa tahu mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kita jalan sendiri. Itu tuh sudah dicurigai. Wah, ini Lanyala mau 3 periode. Saya ketawa aja, biar aja. Yang penting Allah tahu bahwa saya, apa yang saya ucapkan itu sama dengan apa yang di dalam hati saya, apa yang ada di dalam pikiran saya. Kalau orang berpikir macam-macam, ya silakan aja. Saya nggak ngurusin orang, saya ngurusin bagaimana caranya saya jalan lempeng agar ini terjadi. Jadi mohon maaf kalau sampai ada banyak yang tersinggung dengan saya. Ini Lanyala jalan sendiri. Saya bilang bukan soal jalan sendiri. Saya kalau ngeladenin kalian semua, maunya kalian begini, maunya kalian begini, saya tidak punya konsep. Ini batal, tidak bakal jalan saya. Saya bikin sendiri, jalan sendiri, saya bangun sendiri, saya jalan. Ada yang mau ikut, ayo kita jalan sama-sama. Kalau nggak mau, kita kejar jalan lain. Boleh tanya Pak? Silakan. Tadi Bapak mengajak Pak Presiden atau Pak Jokowi untuk mengadakan ini. Apa respon beliau? Takut. Apakah perlu ada desakan dari? Nah, itu maksud saya. Dari kami atau dari organisasi-organisasi yang Harusnya begitu. Beliau ini, dia bilang, Pak Jalan, Pak Ketua, kalau saya dikasih buat dekret, saya diserang sama rakyat. Belum tentu, Pak. Dicontohkan lah Gus Dur. Beda, Pak, Gus Dur sama yang sekarang ini. Ini sudah keterlaluan, saya bilang gitu. Sampai beliau bilang, Pak Ketua, ini rakyat sudah saya survei. 94% rakyat ini ingin pilpresu. Saya cuma jawab satu, Pak, rakyatnya nggak tahu bahwa itu dia
mengkhianati Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak berlaku itu, Pak. Pada kita selalu disumpah, saya sebagai pejabat negara disuruh menegakkan Undang-Undang 45 dan disuruh menegakkan Pancasila. Tapi di dalam pelaksanaannya kita hianati. Saya gitu. Silakan. Tadi ya seperti Bapak tadi sampaikan bahwa risiko kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sebelum Pilpres itu kan ada koridor untuk membuka kemungkinan presidensi menjadi lebih dari 2 Inilah, itu gimana Pak? inilah yang selalu ditakut-takuti. Sebetulnya yang nakut-nakuti itu orang-orang liberal kalau saya bilang. Dikasih bisikan ke kita seolah-olah nanti Jokowi bisa diperpanjang karena loh, itu seolah-olah. Yang saya sampaikan adendum itu kan kita batasi semua. Loh, apa takutnya? Artinya satu paket ya, kembali Ya, ke UUD 45. otomatis Bu, semua harus kembali. Baru itu di adendum. Sama dengan anggota DPD. Kan adanya DPD ini kan gara-gara 2002 Bu. Kemudian kita adendum. Nah, kita adendum supaya DPD masuk di sana. Kemudian bahwa calon presiden itu harus warga negara Indonesia asli. Ya kita kembalikan asli. Termasuk bahwa presiden hanya bisa dipilih 2 kali, kan itu juga. Loh ya pasti kita batasi kan, itu adendum. Iya. Kita batasi. Ya. Tapi kita jangan bicara itu dulu. Ini kembali dulu, baru kita bicara. Yang bicara siapa? Nanti kan kita bentuk tim ad hoc. Yang membuat ini kan nanti tim ad hoc. Ada dari DPD, ada dari DPR. Mereka bersatu dia UPAS. Nah di situ kita libatkan rakyat. Nah kita kasih bocoran tuh, rakyat harus begini. Kalau yang bikin rumus atau ad hoc itu dari anggota DPR, orientasinya partai politik. Saya lebih cenderung mungkin lebih efektif oleh akademisi yang merumuskan dibentuk tim akademisi. Boleh lah, saya nggak mau mikir mau DPR, mau DPD sementara karena mereka yang berkuasa. Kepentingan politik itu Pak. Sebentar, kita jangan terlalu membias ke sana dulu. Ini kembali aja belum tentu kita sudah heran siapa yang berubah. Nanti kalau sudah ada kesempatan bahwa kembali, wah itu silahkan akademisi teriak bahwa kita harus bentuk, kita gini. Tapi jangan belum sudah kira-kira di situ udah jalan-jalan nanti. Iya, ini yang maksud saya itu saya nggak mau ngeladein yang gini-gini. Jadi yang saya ingin kita kalau memang punya niat ingin kembali kepada Undang-Undang 45 tanpa reserve, tanpa didengar-dengarin, ya kembali frontal, fundamental semua harus kembali. Nah di situ baru kita pakerin. Siapa yang pakerin? Ya kita semua. Loh, desak DPR. Saya sudah bolak-balik ngomong desak-desak di sini. Ada yang mau demo kemarin 1 juta, saya tunggu sini nggak ada. Sampai 1.000, apa ini? Nah, kalau sudah tahu nggak ada duitnya, makanya kita pakai ini, Pak. Jangan bully-bully orang saya dibully-bully. Mau kita punya konsep lain, ya gitu. Jadi sekarang ini prinsipnya saya sedang menyiapkan semua konsep ini. Jadi pada saat kemarin di 16 Agustus itu sekarang saya harus solidkan dulu anggota DPD. Saya suruh pelajari dulu, benahi semua. Nanti saya akan ketok lebih proposal itu. Jadi memang sudah satu. Nah, sudah satu baru kita kasih kepada rakyat, kepada civil society, kepada forum negarawan. Ayo silakan. Ini disosialisasikan kepada rakyat. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke DPR, masuk ke MPR, membuat revolusi konstitusi, mendesak presiden. Harus begitu. Apa rasanya ketua DPD menawarkan PG tapi dengan kebolehan memperpanjang jabatan presiden 2-3 tahun? Alasannya? Pak, kalau diperpanjang kita mau didekret dari kasih iming-iming gitu, apa mau? Oh, iya. Itu yang dikatakan siasat. Strategi.
Kalau kita terus bilang dekret ini, nggak mungkin mau. Memberikan sudah tahu kok, makanya nggak mau dia. Tapi kalau mau kan bagus. Perjanjian Hudaybiyah, waktu Rasulullah mau masuk ke Mekah dia nggak bisa, dia ikuti maunya orang-orang kafir Quraisy itu, diikuti kan? Dia kafir. Gitu. Jadi yang penting saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu, konsep kita sebelum Pilpres sudah maksimal sudah harus kembali. Saya makanya sudah dorong, saya katakan selalu sekarang ini, kalau memang niatnya mau kembali, sekarang ini kembalikan. Masih nututi ini, kalau mau tanggal 14 Februari. Masih ada 120 hari kok, masih cukup. Secara ketatanegaraan, itu proses pengambilan keputusan kembali atau ditolak kembali itu di mana? Kita harus mengajukan amandemen, Pak. Harus ujikan inisiasi bahwa kita akan amandemen. Sepertiga dari anggota MPR. Kalau dia diterima, baru dia masuk di dalam sidang istimewa yang mau kita kembalikan. Tapi harus ditunjukkan diterima oleh 2/3 anggota MPR. Memang kira-kira bisa nggak? Belum tentu, Pak. Makanya karena itu berat, saya sudah tahu. Itu kita ikutin, tapi ini yang di sini kita kipasin gitu loh. Rakyat juga harus jalan dan desak ke presiden supaya tahu bahwa ini kebutuhan rakyat Indonesia, bukan kebutuhan partai politik. Nah itu maksudnya, Pak. Ya memang kita harus gunakan akal, pikir dan zikir. Kalau asal main tancap aja ya dianggap makar. Tapi kalau kita gunakan akal kita, gunakan pikiran kita, gunakan zikir kita, bismillah, pasti dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Saya tidak ingin berdiskusi ya, karena saya juga ada mimpin. Ini saya masih ada acara mimpin sidang di Gedung B. Kalau saya lihat bapak-bapak sudah di sini, saya lagi sidangnya BK. Sudah selesai, saya ke sini. Nah, nanti saya sudah terima nomor-nomor saya. Nanti saya masukkan nomor-nomor saya, kita bisa diskusi di HP. Dan harapan saya ini sudah harus jalan terus. Dan saya dalam waktu dekat ini juga akan kumpulkan forum rektor dari swasta dan dari negeri. Saya juga sudah janjian sama Mas Ponco juga. Kemarin sudah rapat kita, Mas Ponco, Yapto, Agung Gumelar, terus si siapa lagi? Bukdi, siapa ya? Di tempat ulang tahunnya Ponco kemarin. Orang tua itu semua. Saya dari Mas Bambang nggak ada. Mereka sepakat kembali undang-undang 45 dan mereka juga sudah bentuk tim jalan sendiri. Nah, jadi memang sudah harus banyak yang jalan. Bukan yang dikoordinir sama DPD, mereka jalan sendiri. Mungkin kita harus terbuka yang menyatakan sikap. Harus berani, Pak. Harus berani mulai dari sekarang. Ya akan ditangkepin ya, kita bicara konstitusi kok. Ya, masa kalau menu pasti lah. Iya, bertanya kalau menu. kemarin apa itu kita bisa aja gitu. Iya. Kalau menu nggak perlu bertanya. Oh menu itu. Coba, aku menu sama pala. Nah, ini kan menu aja. Oh, ini channel aku. Ini problem media juga. Mas Sulis, waktu kita masih Ya memang kita ini sedikit dihabak-habak. Pak Ketua ya, itu menembus media ini yang. Nah makanya kalau kita pakai medsos, Pak, ya. Itu sudah. Saya makanya sudah segan-segan saya punya diri, saya langsung ke medsos. Semua nggak tahu itu nomor teleponnya siapa, pokoknya kenal sama saya minta, saya kasih broadcast terus. Kalau nggak tahajud call, 2 call sama provokator, provokasi, saya kasih. Orang yang mau marah, mau enggak, kalau dia mau marah sama saya suruh blok aja, blokir aja, nggak apa-apa. Yang penting saya punya nomor ini, sekali saya blast itu sudah 20.000 nomor. Tapi yang penting kan masuk. Karena kita dihalang-halangi. Mulai, jangankan podcast kita keluar, itu bisa ditutup sama buzzer. Podcastnya Pak Sepdin ini, nanti kasihkan ke teman-teman. Jelas ya saya suruh jelaskan ini. Ada komplit. Begitu 1 hari keluar, besok sudah
Di-ban. Coba gimana? Padahal yang disampaikan kebenaran. Jadi orang nggak boleh pinter. Ini nanti dicatat ini nomor terminal. Memang kalau buzzer kan digaji buat nggak begitu. Nah ya itu, makanya kita harus jadi buzzer sendiri. Iya. Kita soal kebenaran ya nggak usah takut. Saya rasa itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan tujuan kita semua satu, dan kalau masih ada yang mengganjal soal sesudah pilpres atau tidak pilpres itu ya diskusi dengan dirinya sendiri, dipikir mana yang baik dan mana yang untung. Dan saya tetap punya satu keyakinan, orang yang tidak mau kembali ke Undang-Undang 45 sebelum pilpres, sesudah pilpres, dia minta sesudah pilpres baru kembali, itu pasti orang itu sudah punya calon presiden. Sudah saya patok itu punya calon presiden. Karena apa? Ya, dia mau yakin dulu toh, presidennya menang dulu, baru kita kembali. Saya selalu katakan, kalau menang terus kembali, caranya kembali gimana? Oh, semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Singkat barangkali Mari Pak Marsikal. Ya, terima kasih Pak. Kami mohon arahan Pak, barangkali saya bisa berdiskusi mendapatkan nomor telepon staf Bapak. Ini nih Pak, saya bilang. Nanti karena mungkin kalian berlanjut, karena sebagai info Pak, tahun 19, 4 tahun lalu, Purnawirawan ABRI, Darat, Laut, Udara, Polisi, ini sudah membuat konsep dengan adendumnya Pak. Iya, iya. Ini pengantarnya Pak Sutrisno dengan Pak Suyono. Wijaya Suyono. Apabila Bapak belum mendapatkan buku ini, nanti akan saya kirim. Dan barangkali ini kami Satgas veteran itu Pak untuk mendorong hal ini. Jadi kami mohon nomor telepon untuk komunikasi. Ya. Terima kasih. Jadi ini yang ingin lihat apa dengan adendumnya silakan nanti daftar di saya. One Kawan TV 1